Dalam waktu singkat setelah kelulusannya, telah mencapai pendapatan $1 juta pada usia 26 tahun. Melalui seminar, buku, radio, dan TV show-nya, beliau telah menciptakan dampak positif dalam kehidupan jutaan orang di Indonesia. Bahkan kisah hidupnya telah diangkat ke layar lebar dan menjadi film biografi terlaris di tahun 2015. Melalui cabang learning center-nya yang tersebar di seluruh Jabodetabek, beliau juga telah membantu pengembangan diri ribuan anak dan remaja. Selain itu, beliau juga membagikan inspirasi dan motivasi setiap harinya melalui YouTube, Instagram, dan Facebook, juga Twitter-nya kepada jutaan subscriber dan followers beliau. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Presiden RI ke-6, Indonesia butuh anak muda inspiratif seperti Mary Riana. You can take me out from Indonesia, but you can never take Indonesia out from me. Kisah tentang anak-anak muda yang sukses dalam bisnis mereka. Salah satu diantaranya adalah Mary Riana. Mary Riana. Mary Riana. Mary Riana. Mary Riana. Mary Riana. Bukan hanya mewujudkan mimpi-mimpi saya, tapi juga berbagi kepada Anda semua yang hadir di sini. Mary Riana itu adalah sosok yang sangat inspiratif. Cerdas dan tidak pelit untuk berbagi ilmu. Apa yang dia ucapkan telah dibuktikan sendiri. Menurut saya Mary very smart. Dan mengenal Mbak Mary lebih dalam ketika kita membuat film Mary Riana, luar biasa banget. Saya sebagai seorang perempuan belajar banyak dari Mbak Mary. Aku cuma bisa bilang ini sangat rekomen banget filmnya. Salah satu film Indonesia yang juga sukses di pasaran dan kualitas juga bagus. Semua cinta, nontonlah film ini. Karena dari film ini saya yakin akan mendapatkan banyak sekali. Hai semuanya, selamat malam dan selamat datang di I Am Possible. Miss Mary Riana. Hai friends, jumpa lagi bersama saya Mary Riana dalam program kesayangan kita, The Mary Riana Show. Bersedia untuk membagi kunci kesuksesannya ke semua orang. Sangat inspiratif. Inspirasi yang luar biasa bagi orang-orang di sekitarnya. Komitmen, bekerja keras, solusi. This is such an inspiration to a lot of people. Ada Yura, ada Ria, ada LDP, ada Kameon. Seru banget, inspiratif banget. Mary Riana itu orangnya baik. Aku belajar banyak dari Kak Mary, menginspirasi banyak orang juga. Mary Riana. Indonesia pasti bisa. Punya energi yang besar untuk berkarya. Ramah, first impression aku, dia orangnya sangat welcome banget. Memiliki talenta yang sangat beragam. Saya percaya saya bisa mencapai impian, saya bisa mengambil tindakan, saya bisa bangkit dari kegagalan, saya bisa dengan doa, saya bisa dengan usaha, saya harus bisa untuk keluarga, bangsa dan negara. Mbak Mary Riana hadir mampu untuk mengubah masa depan bangsa kita. Saya pasti bisa. Yes, oke, luar biasa videonya. Halo Miss Mary, apa kabar? Hai. Hai, Miss Selamat Mary. pagi. Pagi, kabar luar biasa pasti ya. Yes, pastinya udah nggak sabar Oke. ini menyapa Sehat, semua sehat, teman-teman Mbak di Mary ya. Prudential ya. Sip, sip. Oke, silakan Miss Mary ya. Oke, sip. Kalau gitu saya pengen tes dulu nih semangatnya ya. Oke, Prudential Indonesia mana semangat dan suaranya? Yeay. Oke ya, selalu semangat dan
punya kebanggaan tersendiri untuk saya selalu berbagi di Prudential, khususnya di Prudential Indonesia. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Jens, Pak Rinaldi, Pak Rusli yang sudah mengundang saya untuk hadir kembali di acara megah Prudential Indonesia dan berbagi. Ini bukan kebetulan ya, kalau tadi saya ngelihat ada Super M dari Korea. Ya, ini ada Super M juga nih dari Indonesia nih, yang lokal ya, yaitu Mary Riana ya, sama-sama M. Tapi kalau Korea itu mereka nyanyi, kalau saya berbagi inspirasi ya. Setuju? Wah, oke, senang banget pokoknya. Dan hari ini ada banyak hal yang akan saya bagikan, oke, di hari yang spesial ini. Dan paling penting untuk bisa memaksimalkan waktu yang kita punya, saya butuh energi dan partisipasi dari Anda semua. Ya, baik yang sekarang lagi live di Zoom maupun juga yang lagi live di YouTube streaming. Oke, kalau saya bilang Indonesia, saya ingin Anda semua tulis di kolom chat dan bilang pasti bisa. Oke? Bisa ya? Kita tes dulu nih semangatnya. Harus berenergi, harus berpartisipasi. Oke? Oke, kalau gitu siap semuanya? Oke, Indonesia pasti bisa. Indonesia pasti bisa. Yeay. Oke, thank you. Nah, 2021 tahun yang penuh harapan, dan saya percaya this is going to be the best year of our life. Yang setuju bilang di kolom chat, tulis setuju. Oke, nah, tapi sebelum saya berbagi kisah dan berbagi inspirasi, ada satu kisah nyata yang ingin saya bagikan dulu kepada Anda semua. Saya ingin memperkenalkan sosok anak muda, bukan orang Indonesia, oke, dia berasal dari Amerika, oke, dan namanya adalah Heather. Oke, mungkin saya kasih lihat dulu nih ya, saya share screen biar kalian bisa lihat semua. Oke, bentar, sudah terlihat? Sudah ya? Terlihat ya? Oke, sip. Nah, oke, mungkin ini bisa dipin ke side by side dengan kameranya saya dan juga dengan slide-nya, biar bisa terlihat dua-duanya. Dipin ya. Oke, sudah terlihat ya. Thank you. Oke, nah, jadi thank you. Nah, usianya masih muda, jadi dia adalah seorang atlet pelari dari Amerika, masih remaja sebenarnya ketika dia mengikuti pertandingan ini, usianya baru menginjak 21 tahun. Oke, tapi yang saya ingin tunjukkan kepada Anda semua di sini bukan karena dia mendapatkan banyak medali, oke, tapi karena satu hal yang sangat fenomenal yang dilakukan di saat dia bertanding di tahun 2008. Oke, nah, apa yang terjadi? Kita lihat dulu video berikut ini. Sophomore from Penn State. Dorniden running second. Dorniden last year scored 23 points for the Golden Gophers in their Big Ten championship. So they're really relying on getting a lot of points from her this weekend. And she's just coming by Fondor now in the home stretch, heading into the bell lap. Down. Here's the fall. Oh, she trips on Fawn's shoe. It looked like Fawn just... Nah, itulah yang bisa dilihat. Aku tenggelam dalam hutan luka dalam. Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Aku tanpamu butiran debu ya, jadi nyanyi ya. Oke, nah tapi satu hal yang saya ingin tunjukkan bahwa mungkin yang baru saja Anda saksikan tadi itulah yang merefleksikan yang terjadi di kehidupan kita di tahun 2020. Oke, bagaimana ketika di awal tahun 2020 kita sudah siap, kita sudah mempunyai rencana gitu, kita sudah melaksanakan rencana kita sudah berlari sekuat tenaga dan mungkin kita sudah berada di depan. Tapi siapa yang menyangka bahwa tiba-tiba kita semua jatuh terpuruk. Tiba-tiba ada yang namanya pandemi. Tiba-tiba ruang gerak kita dibatasi, ya kan? Dan ada banyak kendala, ada banyak hal yang tidak bisa diprediksi. Dan inilah exactly yang terjadi kepada semua orang di seluruh dunia. Jatuh tersungkur seperti ini. Oke? Dan ketika itu terjadi, kita mungkin marah, kita kecewa, sakit pastinya, sedih. Dan akhirnya kita discourage, kita jadi mulai ragu, hilang harapan, hilang kepercayaan diri. Oke, nah
Tapi kita semua tahu bahwa this is not the end. The setbacks are not the end of the story. Dan kalau ini yang terjadi pada kita, dan kita semua tahu bahwa saat ini kita berada di sini, itu karena kita percaya bahwa keadaan itu tidak sama dengan masa depan. Tergantung bagaimana respons kita. Okay, remember, it's not over until it's really over. Setidaknya itulah yang tidak dilakukan oleh gadis muda ini. Kita lihat apa yang dilakukan oleh beliau. Saya lanjutkan lagi videonya ya. Gordon falling down, gets up quickly, but that's going to cost her. Lucky she wasn't injured. Her teammate just went to the front though, so they may be able to recover from that. And Dornan is flying down the backstretch. She is catching up. She is going to catch Von Dor, and she may catch the leader. Wow. Well, she's got one. This is a gutsy effort by Dornan. And she pulled it off. She's moving to third. Dornan coming down the stretch from the outside. Dornan coming on strong. Dornan all the way. Dornan. Wow, unbelievable. That is amazing. To fall in a 600, I mean, this is basically a sprint. I mean, this is an extended 400, basically. To fall with 200 meters to go and get up and win, that is unbelievable. Unbelievable. Satu kata yang mendeskripsikan apa saja yang baru Anda lihat. Kalau Anda tidak bisa melihat dengan mata kepala Anda sendiri, mungkin Anda tidak percaya bahwa itu benar-benar terjadi. Bahwa ternyata benar kata banyak orang. Yang penting bukan bagaimana kita terjatuh, tapi yang paling penting adalah secepat apa kita bangkit dan melanjutkan perjalanan kita. Secepat apa kita kembali menumbuhkan harapan, kembali berlari lagi di dalam pertandingan hidup kita. Dan kalau dia saja bisa, saya ingin inilah yang kita miliki di dalam tahun 2021 ini. Bahwa the rebound, that kind of rebound is possible. Kemungkinan itu untuk bisa berlari lagi, kemungkinan untuk bisa bangkit kembali, mengejar yang tertinggal, dan bahkan melampaui apa yang Anda targetkan di tahun 2020, tahun 2021 ini bisa tercapai, dan tahun 2021 ini bisa menjadi tahun terbaik bagi kehidupan Anda. Anda boleh terjatuh, Anda boleh terinjak, tapi Anda tidak boleh menyerah. Fight till the end and never give up. Okay? Do the impossible. Do the unbeatable and be incredible. Oke, tulis di kolom chat. Do the unbeatable, be incredible. Yes, yang setuju katakan saya. Oke ya. Nah, jadi semua itu bisa dirubah, oke, dan semua itu tergantung dari kita, dan kemungkinan itu ada, oke, dan kita bisa mengejar kembali dan bisa menjadi seorang pemenang. Oke, nah, tapi ada satu kata kunci yang saya ingin dan saya harapkan selama 1 tahun 365 hari ini di tahun 2021 Anda ingat baik-baik. Dan satu kata itu yang saya ingin Anda ingat adalah embrace. Oke, tulis di kolom chat embrace. Oke, nah kenapa saya ingin Anda mengembrace? Mengembrace itu berarti kita merangkul ya, kita memeluk. Karena saya percaya satu-satunya the only certainty in this year is uncertainty. Oke, jadi kepastian yang paling pasti adalah bahwa di tahun ini ada banyak ketidakpastian. Ya, mungkin sulit untuk dicerna. Tapi yang saya maksud adalah kita semua tahu bahwa ini bukan saat yang mudah, oke? Dan ini adalah saat di mana seluruh orang di seluruh dunia, seluruh perusahaan mereka berinovasi, oke? Mereka beradaptasi. Dan dalam proses inovasi, there's no perfection. Dalam proses inovasi itu selalu pasti ada yang namanya pembelajaran, ada yang namanya progress gitu. Dan inilah yang saya ingin Anda embrace. Jadi memang kita semua punya ekspektasi dan kadang ekspektasi berbeda dengan realita. Contohnya seperti ini, ekspektasi anak-anak study from home ya, tapi ternyata nggak semudah itu, ada banyak distractionnya. Ekspektasi, wah bekerja work from home gitu ya, kayaknya semuanya profesional gampang, tapi kita semua tahu realitinya berbeda. Kadang-kadang kita terhambat koneksi, ya kan? Kadang-kadang kita juga punya kendala bahwa koneksi people to people-nya mungkin berbeda dengan face to face. Ya, kadang-kadang seperti ini nih. Jangan-jangan pagi ini ada yang lagi work from home mengikuti acara ini sambil lagi masak Indomie.
Ada yang kayak gini juga? Oke ya. Nah, dan juga ekspektasi nih. Ekspektasi bisa keluar negeri, jalan-jalan, ya kan? Ekspektasinya sih ke Sydney. Tapi realitanya apa yang kita lihat? Ya, di rumah ngurusin cucian piring kosong. Iya, betul atau betul? Betul ya? Oke, nah, tapi sekali lagi, ini yang saya ingin bilang, oke? Saya ingin Anda mengembrace, saya ingin Anda merangkul gitu. Jadi saya nggak pengen Anda mengeluh dan komplain dan bilang, ya kalau nggak bisa jalan-jalan mah buat apa saya capek-capek kerja gitu, buat apa saya ngejar-ngejar target, udahlah nggak usah. Wrong, that's wrong gitu, that's wrong. Kalau mindsetnya seperti itu, berarti Anda nggak mengembrace keadaan yang Anda miliki hari ini, oke? You have to embrace setiap kendala, setiap tantangan, setiap hal yang mungkin sedikit berbeda dengan ekspektasi Anda harus open mind, open heart. Anda harus rangkul, karena hanya dengan Anda merangkul itu, Anda bisa memilikinya dan mengubah keadaan itu menjadi lebih baik lagi. Oke? So, in this year, remember, you have to embrace. Don't aim for perfection, but as long as there is progress. Ya, jadi ketika kita ada inisiatif baru, kita melakukan strategi baru, oke? Sudah dipastikan nggak mungkin langsung sempurna, namanya juga baru mulai, namanya juga baru belajar gitu. Tapi yang paling penting adalah progress. As long as there is progress, that's a good news for all of us. Oke, setuju? Oke, tulis di kolom chat, progress over perfection. Ya, jadi progress over perfection. Nah, dan again ya, jangan jadi orang cengeng. Gak boleh jadi orang cengeng. Orang-orang Prudential tuh gak ada yang cengeng. Kalau cengeng harusnya Anda gak ada di sini, oke? Gak boleh jadi orang cengeng, tapi harus semangat. Jangan jadi orang yang termehek-mehek. Kayak tadi tuh, jatuh gak bisa bangkit lagi, tersesat dan gak tahu arah jalan pulang. Itu alasan ya, alasan. Oke, karena kalau zaman sekarang yang namanya tersesat, gampang gak cari jalan pulang? Gampang, ada GPS, cari jalan lagi, ya, ada banyak pilihan, oke? So, jangan jadi orang cengeng yang termehek-mehek seperti ini, oke? Tapi, yes, be possible, it's my life, oke? Yakin dan percaya bahwa ini adalah hidup Anda, kesuksesan Anda adalah tanggung jawab Anda, kegagalan Anda pun juga adalah tanggung jawab Anda, oke? Kesuksesan saya adalah tanggung jawab saya, kegagalan saya juga adalah tanggung jawab saya. Dan kalau itu adalah tanggung jawab saya, berarti saya bisa melakukan sesuatu untuk bisa mengubahnya. Oke, it's my life. Okay, and make it incredible because you are incredible. Oke, nah, be incredible ya. Oke, you decide. Pilihannya di Anda sendiri. Nah, oke. Do the unbeatable and be incredible. I love the topic ya. Dan kita sekarang sudah memasuki tahun 2021. Jadi kita nggak usah mikirin yang lalu, kita lupakan yang lalu dan kita lihat saja yang ada di depan. Betul atau betul? Salah. Ya, bingung ya. Oke, salah ya, salah. Oke. Kenapa? Saya benarkan sedikit. Oke. Nah, kadang terlalu optimis dalam arti udah deh nggak usah mikirin gagal, oke, jangan diomongin deh namanya kegagalan, oke, kita pikirannya yang baik-baik aja semua. Well, of course it's good to be optimistic, oke, tapi oke, satu hal yang paling penting, kegagalan itu justru kita harus bicarakan kenapa kita harus mengambil pembelajarannya dulu. Jadi memang betul kita harus fokus ke depan, oke, tapi sebelum kita meninggalkan masa lalu, kita harus belajar dan kita harus mereflek, kita harus tahu. Kenapa? Karena kalau if we don't learn from our mistakes, okay, the history is going to repeat itself. Jadi kalau Anda nggak belajar dari pengalaman Anda di tahun lalu, tahun ini akan sama lagi, tahun ini akan terulang lagi, okay? So hari ini, okay, saya mengencourage Anda semua sebelum kita say goodbye ke tahun 2020, saya ingin kita meng-closure dulu nih. Menutup dulu nih, menutup tahun 2020 dengan benar. Oke, saya ingin mengajak Anda untuk menjawab 3 pertanyaan ini. Yang pertama, saya ingin mengajak Anda untuk melihat tahun 2020 dan saya ingin Anda jujur terhadap diri Anda sendiri. Apa kegagalan terbesar Anda di tahun 2020? Oke, apa kegagalan terbesar? Apa hal yang mungkin membuat Anda kecewa? Membuat Anda down. Dan it's okay for us to embrace our mistake. It's okay for us to embrace our failure.
gitu. Kenapa? Karena kalau kita tidak mengakui dan kita tidak jujur bahwa kita pernah gagal, oke, kita nggak akan belajar dan kita nggak akan bisa move on. Oke, kegagalan itu harus kita hadapi supaya kita bisa ambil pembelajarannya. Jadi apa kegagalan terbesar? Apakah karena Anda tidak berhasil mengachieve target? Atau mungkin anggota tim Anda yang berkurang? Atau mungkin Anda jadi hilang harapan? Apa? Kurang cepat bikin work plan? Terima kasih buat kejujurannya. Dan ini bukan sesuatu hal yang mudah ya, tapi ini satu hal yang perlu. Karena kalau Anda ingin berubah, pertama-tama yang harus Anda lakukan adalah Anda harus jujur terhadap diri Anda sendiri. Hanya dengan Anda jujur dan menyadari hal itu, Anda bisa melakukan sesuatu untuk mengubahnya. Oke? Yang kedua, apa kemenangan terbesar kamu di tahun 2020? Ya, walaupun ada banyak setbacks, walaupun ada banyak hal yang tidak sesuai dengan harapan, tapi saya percaya ada yang menang. Ada yang sesuatu yang benar yang sudah Anda lakukan. Ada yang baik yang gak pernah Anda pikirkan ternyata terjadi. Ada yang bisa mempromosikan 2 AAD menjadi Star Club Leader. Wow. Ada yang berhasil mendapatkan PPC. Ada yang first time qualified as MDRT. Wow, that's amazing. Anda bisa mencapai MDRT di saat-saat tahun yang tidak mudah. That's amazing. Oke? Dan pertanyaan yang ketiga, untuk setiap kemenangan dan setiap kegagalan, apa pelajaran berharga yang Anda dapatkan? And this is extremely important, karena seperti saya bilang, the history is going to repeat itself. Ya, tahun ini akan sama saja, kecuali Anda belajar dari pengalaman Anda tahun lalu dan mengimprove-nya di tahun ini. Baru tahun ini akan menjadi tahun terbaik dalam hidup Anda. Baru tahun ini you can do the unbeatable and be incredible. Oke? Jadi luangkan waktu hari ini. Saya sarankan sebelum tidur, ingat kembali, tulis kembali, refleksikan kembali, dan jadikan ini pembelajaran dan kekuatan untuk menjalankan tahun 2021. Amin? Amin. Wow, ini salah satu saya lihat nih, salah satu hal yang disyukuri, semua bonus dari Prudential masih bisa didapatkan. Wow, luar biasa ya. Itu salah satu alasan ya kenapa Anda harus bersyukur berada di industri ini, karena ini adalah industri di mana anti krisis ya. Nggak peduli krisis, nggak peduli keadaannya, kita bisa tetap jalan terus, kita tetap bisa produktif, kita bisa terus bukan hanya mendapatkan rezeki ya, tapi membagikan rezeki bagi banyak orang dan memberikan kesempatan luang pekerjaan bagi banyak orang. Amin. Amin. Oke, lanjut. Oke, nah kalau kita sudah say goodbye to yesterday, oke, remember, memang kita nggak bisa kembali ke tahun lalu, kita nggak bisa mengembalikan waktu untuk mengubah yang sudah berlalu, dan masa depan yang ada di depan kita juga belum terjadi. Jadi satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah hari ini. Keputusan Anda hari ini itu sangat penting. Apa yang Anda lakukan hari ini itu amat sangat penting. Oke, so let's get started. Are you ready? Yes, oke, ready ya. Oke, kalau gitu ada 5 hal yang ingin saya lakukan, yang ingin saya bagikan. Tapi sebelumnya saya pengen tes fokus Anda dulu ya, karena dari tadi Anda ngeliat terus ya. Sekarang saya pengen Anda juga fokus biar bisa bersama-sama dengan saya. Oke, jadi di slide berikutnya ini ada sebuah quiz sederhana, oke. Dan nah ini adalah kuisnya. Perhatikan baik-baik dan lihat. Oke, ada 3 pria nih, 3 anak, Andi, Budi, dan Charlie. Kira-kira yang mana yang bisa mendapatkan mainannya? Ayo, yang mana yang dapat hadiah? Secepatnya tulis di kolom chat. Ayo, Andi, Budi, atau Charlie? Ayo, waduh, ini kacamatanya dibuka lagi ya. Oke, udah ya. Nah, ayo tulis. Gak peduli benar salah, tulis. Oke, yes, Charlie, betul, Charlie. Berikutnya, saya tes lagi. Oke, nah ada keran 1, 2, 3, dan 4. Yang mana? Keran yang mana yang mengisi ember? Ayo, keran yang mana yang mengisi ember? 1, 2, 3, atau 4? Ayo. Buruan. 1, 2, 3, atau 4? Nah, oke, yes, betul. Jawabannya adalah yang nomor 2 ya, yang nomor 2. Oke, nah, apa yang saya ingin tunjukkan dari ini? Mungkin Anda sudah tahu ya kemana arah pembicaraan saya. Oke, yang saya maksudkan adalah setting a goal. Oke, jadi itu nomor 1 yang paling penting adalah select your goal.
Nah, mungkin ada beberapa orang suka bertanya, tapi Miss Mary emang penting ya untuk bikin goal? Emang penting gitu untuk bikin resolusi? Buktinya saya nggak pernah bikin resolusi, toh bisa sukses. Ya, boleh-boleh saja. Ada banyak jalan menuju Roma, ada banyak jalan menuju kesuksesan. Sama seperti gambar ini ya, ada banyak strategi. Strategi apa yang Anda lakukan? Kenapa Anda bisa menjawab dengan cepat dan tepat? Oke? Nah, pastinya menjawab dengan cepat dan tepat karena Anda mulai dari belakang dulu ya. Mungkin Anda lihat mulai dari belakang, terus Anda telusuri ya, dan sampai akhirnya ketemu di Charlie. Oke? Nah, boleh-boleh aja. Ada juga yang mungkin, oh saya nggak mulai dari belakang Miss Mary, saya mulai satu-satu aja, saya coba A, nyampe nggak ya, B, coba nggak ya, C, nyampe nggak ya, bisa-bisa aja. Ada juga mungkin cap-cip-cup, bisa juga, oke? Nah, jadi ada banyak jalan menuju Roma, ada banyak cara menuju kesuksesan. Tapi, cara yang paling cepat dan tepat yang juga sudah saya buktikan adalah selalu mulai dari hasil akhir. What's your end in mind? Maunya apa? Baru reverse ya. Kita Hai, suara saya kedengeran? Halo? Kedengeran, Mary. Oh, sorry, iya. Ini kayaknya tiba-tiba kayak hilang ya? Iya, Ini lost. masih... apakah sudah terlihat ini? Ya, Bapak Ibu mohon maaf, mungkin ada kesalahan teknis sebentar. Mohon bersabar sebentar, kami sedang memperbaikinya. Mohon bersabar sebentar. Hai. Ya, oke. Apakah sudah terlihat ini? Tadi sempat lag. Oke, sudah siap. Oke. Sekarang udah terlihat ya? Sudah, oke. Sudah ya? Oh, oke. Oke. Yes, terima kasih, thank you. Oke. Nah, jadi tadi saya bilang ada banyak cara, tapi yang paling tepat dan paling cepat yang juga sudah saya buktikan adalah selalu mulai dari belakang, oke? Jadi set your goal. Dan hari ini saya ingin Anda tuliskan di kolom chat. Saya yakin ini udah tahun baru, tahun 2021, dan saya yakin ini juga bukan pertama kalinya Anda ikut acara seperti ini. Saya pengen Anda menuliskan di kolom chat. Oke, tulis apa target Anda tahun ini. Tulis ya, tulis semua target Anda tahun ini. Oke, wow, jadi AAD, Star Club, MDRT, promosi, VCC. Oke, thank you. And I want to challenge you. Hari ini saya ingin menantang Anda. Oke, bukan hanya menuliskan targetnya, tapi saya ingin menantang Anda untuk meng-upgrade your goal. Saya ingin Anda meng-upgrade your goal. Jadi kalau tadi targetnya Star Club, upgrade. Jangan hanya Star Club, double Star Club. Yang targetnya MDRT, upgrade your goal. COT. Oke, kenapa saya ingin khususnya especially tahun ini untuk meng-upgrade target Anda? Karena banyak orang, karena mereka melihat tahun 2020, mereka memulai tahun 2021 ini dan mereka mendowngrade mimpinya. Mendowngrade mimpinya. And I think that's a wrong things to do. Okay, in this kind of situation, especially in this year, don't downgrade your dream, but you have to upgrade your faith. Jadi jangan di-downgrade mimpinya, tapi justru Anda harus meng-upgrade faith Anda, meng-upgrade keyakinan Anda gitu. So never ever downgrade your dream, your goal, especially because of what happened in 2020. Oke, tidak ada yang namanya kemiskinan, dan kemiskinan yang sesungguhnya itu bukan karena miskin uang, tapi kemiskinan yang sesungguhnya adalah ketika Anda miskin harapan, miskin impian, miskin tindakan. Itulah kemiskinan yang sesungguhnya. Dan I always challenge myself every time to always upgrade my dream. Ya, this is my dream board. Ya, saya selalu punya vision board, saya selalu punya mimpi-mimpi. Dan setiap tahun, oke, challenge yourself to upgrade your dream. Oke, never downgrade your dream. Oke, jangan di-downgrade mimpinya, tapi di-upgrade faith-nya, keyakinannya. Oke, and tapi kalau
Itu nggak mungkin gimana Miss Mary? Kayaknya saya nggak mungkin deh double star club. Kayaknya saya susah banget deh jadi COT. Atau kayaknya saya belum pernah jadi MDRT. Kayaknya kalau tahun ini MDRT kayaknya is impossible. Well, you know the story of Mary Riana. Makanya ada buku Mimpi Juta Dolar. Kalau Anda berada di sesi saya di bulan Oktober. Siapa dari Anda yang berada bersama saya di tahun bulan Oktober kemarin sesi Prudential? Ya, saya membagikan cerita ya. Bagaimana apa yang membentuk saya. Karena ketika saya berani. Ketika saya pertama kali join Prudential, saya punya target, saya ingin menjadi agent terbaik. Oke, saya pengen menjadi nomor 1, saya pengen menjadi Star Club President. And I took a bold step to actually announce my target. Mungkin bagi banyak orang is not logical, but let me tell you, dream is magical. Oke, mimpi itu is magical, is really incredible, and you can be incredible. Oke, nah. Mungkin masih ada yang nggak percaya juga, tapi bener Miss Mary, masa sih? Oke, kenapa kita harus do the unbeatable and why we must be incredible? Oke, let me tell you 3 alasan ya kenapa Anda harus mengupgrade mimpi Anda khususnya tahun ini. Oke, yang pertama adalah karena mimpi kita, goal kita itu menentukan strategi. Oke, jadi goal yang kita tentukan itu akan menentukan strategi. Dan strategi akan menentukan tindakan kita. Dan tindakan kita nanti akan menentukan nasib kita. Nah, jadi itu penting banget. Saya kasih contoh yang sangat sederhana. Oke, jadi anggap aja ketika kita masih sekolah. Jadi ada satu anak yang lagi ujian. Ya, anggap aja kita lagi mau ujian. Oke, lagi mau ujian. Terus ada satu anak yang punya targetnya dia adalah pengen dapat nilai 100. Pokoknya nilai saya harus 100. Oke. Sedangkan anak yang satunya, targetnya ya nggak usah 100 deh, asal lulus aja sudah happy. Ya 60 lah, 60. Oke? 2 anak dengan target yang berbeda. Kira-kira apakah strateginya akan berbeda atau sama? Ayo. Berbeda pasti. Oke? 1 hari sebelum ujian, dia belajar. Oke? Awalnya sama-sama ya, kita belajar, sama-sama rajin, oke? Ketemu yang gampang masih semangat belajarnya. Tapi ketika dia bertemu dengan soal yang susah, oke? Mata pelajaran yang susah, bab yang susah, yang tidak dimengerti. Apa yang dilakukan oleh anak yang punya target pengen dapat nilai 100? Apa yang dilakukan? Kalau nggak ngerti, dia akan cari tahu. Sampai ngerti, dia mungkin akan tanya temennya, dia akan lihat ngambil referensi dari buku lain, ya dia akan berusaha untuk bisa mengerti. Kenapa? Karena target dia 100. Kalau target 100 berarti pas ujian besok saya harus mengerti semuanya, saya harus bisa menjawab semua soalnya. Nah, berbeda dengan anak yang targetnya cuma 60. Ketika ketemu soal susah, ketika ketemu mata pelajaran yang susah, mempersiapkan untuk ujian besok, apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan, dia akan berdoa dan berharap semoga besok gak keluar, semoga besok gak keluar. Ya, semoga besok gak keluar. Gitu katanya. Dan dia mungkin udah buat perhitungan. Oke, kalau saya nilai 60, soal ada 100 berarti 40 salah masih oke ya, masih gak apa-apa. Lihat kan, strateginya berbeda. Kalau strateginya berbeda, dijamin pasti hasilnya berbeda. Oke, nah sekarang untuk anak yang punya target nilai 100, dia belajar sungguh-sungguh, dia cari tahu, ya kan, dia benar-benar mengerti 100% dan mencoba menjawab semua pertanyaannya dengan baik. Oke, sekarang apakah dijamin hasilnya, nilainya dapat 100? Iya atau enggak? Oke, tidak, yes, karena tidak ada yang bisa dijamin dalam hidup ini ya, enggak ada. Hidup kamu ya jaminan kamu sendiri, enggak ada, belum tentu. Tapi kalau dia sudah melakukan yang terbaik, oke, at least nilainya nggak akan beda jauh. Kalau nggak dapet 100 mungkin 98, 95, atau paling dikit mungkin 90. Is still better. Dan itulah alasan kedua kenapa saya ingin Anda mengupgrade goal Anda khususnya di tahun ini. Kenapa? Karena kalau mimpi Anda tinggi, kalau Anda punya mimpi menggapai bintang, oke, nggak kesampaian, at least masih jatuh di awan, masih empuk. Tapi kalau mimpi Anda setinggi tiang listrik, begitu jatuh udah ke tanah, udah terjelembab gitu kan, udah benjol di mana-mana gitu. Jadi it's okay, jangan hanya punya mimpi setinggi tiang listrik, tapi mimpilah setinggi langit. Setidaknya kalau jatuh masih di awan ya, masih empuk. Betul atau betul? Betul, oke? Nah, dan alasan ketiga nanti saya akan jelaskan di akhir acara, di akhir sesi ya. Ingatkan saya ya, yang ketiga alasannya kenapa di akhir sesi, oke? Nah, dan penting ya, punya mimpi itu penting, tapi you have to believe in
in it also, okay? Because one of the biggest reason we don't success with our goals is because we doubt we can. Kita nggak yakin bahwa kita mampu. Dan ini penting banget. Tahukah Anda bahwa yang namanya resolusi gitu ya, 8 dari 10 anak-anak muda itu biasanya men-set resolusi. Jadi dari 10 anak muda itu ditanya, 8 dari mereka pasti punya goal. Mereka pasti bikin New Year resolution. Tapi kalau kita bertanya kepada orang-orang yang udah sangat senior, ya, yang usianya udah di atas 65 tahun, 7 dari 10 dari mereka akan bilang, udahlah gak usah deh buat target, gak usah susah-susah bikin resolusi itu gak ada gunanya. Itu yang mereka bilang. Kenapa mereka bilang seperti itu? Ayo, kira-kira kenapa? Tebak. Yes, kenapa? Karena semakin mereka berumur, semakin mereka tinggal di dunia ini, semakin mereka mengalami yang namanya kegagalan, kekecewaan, semakin besar pula lah skeptical mereka, oke, rasa ketidakpercayaan, oke, dan mereka percaya udahlah akan lebih baik, toh Dian gagal juga, ngapain juga bikin target gitu. Dan itu nggak sepenuhnya salah mereka sih, karena itulah cara otak kita bekerja, oke. We have satu-satunya membedakan manusia dengan hewan dan makhluk hidup yang lain adalah kita punya otak gitu ya, punya pikiran. Dan tahukah Anda cara bekerja otak kita? Oke, ini penting banget ya, karena kalau Anda mengerti ini, tahun 2021 ini akan menjadi tahun yang benar-benar terbaik kalau Anda mengerti dan mempelajari ini dan mempraktekkan ini. Dengarkan baik-baik. Oke, apa fungsi utama dari otak kita? Ayo, fungsi utama dari otak kita adalah untuk melindungi kita, untuk memprotek kita. Oke, jadi otak kita tuh berfungsi untuk melindungi kita dari kekecewaan, melindungi kita dari kesedihan, melindungi kita dari bahaya. Itu fungsi otak kita sebenarnya ya, membuat masternya ya kita supaya kita nggak kecewa, nggak sedih, nggak ada bahaya. Kalau saya bisa kasih analoginya tuh seperti ini, seperti bodyguard. Jadi otak kita tuh sebenarnya seperti bodyguard ya. Jadi kalau ada bahaya, oke, dia tahu ini jangan ini bahaya, oke? Oh ini bakalan gagal dan seterusnya. Oke, nah tapi sekarang saya tanya, oke? Bodyguard itu tugas utamanya apakah mencari kesempatan? Anda pernah lihat orang yang bekerja sebagai bodyguard, anggapnya bodyguardnya presiden gitu. Apakah dia lihat men-scan kesempatan? Wah, ini kayaknya berpotensi nih. Oh, ini kayak bagus nih. Enggak kan? Apa fungsi utama bodyguard? Fungsi utama bodyguard adalah mereka akan selalu berusaha untuk mencari things that can go wrong. Hal-hal yang kemungkinan terburuk yang bisa terjadi. Oke, dia akan selalu keliling dan melihat, wah ini kayaknya bahaya nih. Oke, wah dia akan selalu memungkinkan kemungkinan terburuk gitu. Tujuannya baik sebenarnya untuk memprotek ya, untuk memprotek. Tapi pada akhirnya oke, jangan sampai justru kita yang dikendalikan oleh bodyguard dan pikiran kita. Tapi justru kita lah yang harus menjadi master dari hidup kita sendiri. Oke, kita yang harus menjadi master dari tindakan kita. Oke, ingat, akar dari kesuksesan kamu itu adalah diri kamu sendiri. Dan akar dari diri kamu sendiri itu adalah pikiran kamu. Makanya penting untuk kamu to learn to master your mind, train your mind, okay, to work for you, not against you. Jadi bukan hanya selalu ngelihat what can go wrong, ya, tapi coba juga lihat possibility-nya, what can be right, ya, apa yang hal baik yang bisa didapatkan, oke? Nah, sekarang gimana caranya? Oke, saya ingin tunjukkan satu hal lagi juga. Nah, ini penting ya, dan saya akan meluangkan lebih banyak waktu untuk menjelaskan hal ini karena ini penting banget. Saya tahu saya hari ini berbicara di hadapan ribuan orang-orang yang luar biasa. Anda sudah tahu goal Anda sudah punya begitu banyak tools. Dari kemarin saya dengerin sampai hari ini itu wow, there's so many good initiatives, so many amazing tools that you can use. Tadi kemarin ada ProLeads, ada ProVenture, tadi ada ProFlix gitu kan. So many toolsnya udah ada, tinggal Anda aja yang ngejalanin. Tapi sebelum Anda menjalani, ada satu hal yang penting, is your mindset. Okay, and this is extremely important. Coba sekarang saya tanya, apakah siapa yang percaya bahwa Anda bisa? Oke, tulis di kolom chat bilang saya pasti bisa. Yang percaya bahwa Anda bisa, tulis di kolom chat bilang saya pasti bisa. Oke, nah itu yang Anda ucapkan di luar. Tapi apa yang sesungguhnya Anda ucapkan di dalam pikiran Anda sendiri? Seringkali kita nggak sadar
bahwa mungkin kita bilangnya saya pasti bisa, tapi dalam hati sebenarnya ada berbagai macam limiting belief. Oke, suara-suara negatif yang membuat Anda ragu. Oke, dan ini hal yang kedua. Kalau tadi hal yang pertama saya bilang Anda harus select your goal. Yang kedua adalah you have to really remove this limiting belief. Oke, dan ini yang pernah terjadi dalam hidup saya. Seringkali di hidup kita tuh suka banyak banget suara-suara yang bilang, yakin, nanti kalau gagal lagi gimana? Yakin kamu mau achieve MDRT, orang Star Club aja nggak pernah achieve kok, masa mau achieve MDRT? Suara-suara seperti itu. Pernahkah mengalami? Yakin mau nge-approach orang itu, kayaknya orang itu high net worth nih, kamu emang bisa apa? Pernah ada suara-suara seperti itu? Ya, kira-kira mengganggu atau mengganggu banget? Mengganggu banget, oke? Nah, dan kalau saya kasih ibarat itu seperti ini. Ya, Anda sudah berada di kendaraan yang tepat. Anda sudah tahu goalnya, Anda sudah tahu tujuannya. Anda sudah berada di kendaraan yang tepat nih, ya, warna merah nih, sama nih seperti Prudential ya. Kendaraannya sudah tepat, strateginya semua sudah ada bensinnya juga, Anda sudah punya motivasi, tinggal ngegas. Tapi Anda lupa, kok kenapa jalannya tersendat-sendat? Karena ada rem yang tanpa Anda sadar, Anda pencet juga bersama dengan gas tersebut. Itulah yang akan merusak kendaraannya dan itulah yang akan menghambat Anda. Dan saya bisa bilang ini kepada Anda karena itulah yang saya alami sendiri dalam hidup saya pada saat itu. Kalau Anda pasti sudah pernah melihat foto ini, Anda tahu Mary Riana berawal dari sebuah mimpi ketika saya ulang tahun ke-20. Pada saat itu saya punya mimpi yang besar, saya pengen bisa sukses, saya pengen jadi miliuner, saya pengen bayar hutang, saya punya banyak mimpi. Oke, tapi terus terang 1 tahun pertama belum ada banyak hal yang terjadi dalam hidup saya. Nggak ada perubahan-perubahan besar, sama sekali nggak ada. Nggak tiba-tiba langsung, wow berhasil, sama sekali enggak. Sampai saya sadar, apa yang menyebabkan itu semua? Apa yang menyebabkan kayak jalan saya sedikit tersendat-sendat? Kenapa saya belum mencapai apa yang saya ingin capai? Oke, saya sadar ketika saya mengikuti sebuah acara Tony Robbins ya. Jadi waktu itu pertama kalinya saya datang, dan Tony Robbins juga pertama kalinya datang ke Singapura pada tahun itu ya, tahun 2001. Dan pada saat itu Tony Robbins menjelaskan bahwa kadang we don't know what we don't know. Kadang di luarnya kita yakin, tapi sebenarnya ada limiting belief, mindset kita, keyakinan-keyakinan kita yang sebenarnya menghambat potensi kita, menghambat masa depan kita, dan sometimes kita nggak sadar gitu. Sometimes kita nggak sadar kecuali kalau kita benar-benar take effort untuk menyadari hal itu dan menuliskan hal itu dan mematakan hal itu. Ini adalah catatan yang saya tulis 20 tahun yang lalu. Oke, 20 tahun yang lalu. Dan ini nggak pernah saya tunjukkan ke public seminar saya. Biasanya ini saya tunjukkan ke beberapa workshop eksklusif premiumnya saya. Tapi hari ini saya ingin tunjukkan kepada Anda semua karena menurut saya inilah yang bisa mengubah hidup Anda di tahun 2021. Jadi siapa yang penasaran pengen lihat, tulis di kolom chat bilang penasaran Miss Ferry. Penasaran ya? Oke. Ini ya tulisan tangan saya. Nah, jadi saya menuliskan ada beberapa limiting belief yang saya sadari ternyata saya miliki pada saat itu. Ini yang saya tulis. Oke. Pertama, saya tulis bahwa I believe I have a big dream and vision, but I don't have enough determination to make it happen. Oke. Saya jujur terhadap diri saya sendiri dan ini yang saya tuliskan. Nah, jadi pada saat itu tulisannya memang agak berantakan karena in order untuk membuat menuliskan exercise ini, kita diminta untuk lagi semangat, terus tuliskan apa saja yang langsung ada di pikiran Anda. Jadi nggak boleh mikir. Makanya saya tulisnya cepat tuh, gitu. Karena apa yang saya dari kejujuran yang terdalam saya langsung tulis tanpa dipikirkan. Dan inilah yang saya tulis. I believe I have a big dream and vision, but I don't have enough determination to make it happen. Dan apa konsekuensinya ketika saya memiliki limiting belief itu? Konsekuensinya adalah I'm not persistent in doing things. I'll accept everything. Everything will satisfy me, even though it's not my dream. Okay, but I realize there's something missing because it's not my dream. I feel that I'm nothing, I'm just a big dreamer. Nah, jadi pada saat itu, karena saya percaya bahwa saya ini cuma bisa mimpi doang, dan saya percaya bahwa saya itu bukan orang yang persisten, saya nggak punya ketangguhan untuk make it happen. Dan akhirnya konsekuensinya di hidup saya adalah saya menjadi orang yang mudah menyerah. Ketika saya melakukan sesuatu dan ada kesulitan, ya udah, saya accept.
ya udah segitu aja, mungkin memang segini kemampuan saya, mungkin memang segini nasib saya gitu. Dan akhirnya saya mulai menerima apapun juga, walaupun saya tahu itu bukan mimpi saya, bukan itu yang sesungguhnya saya mau. And I feel nothing. Saya merasa saya hanya tong kosong, cuma bisa mimpi doang, tapi nggak bisa punya apa-apa, nggak bisa mewujudkannya. I'm just a big dreamer. Itu yang pertama. Jadi Anda harus bayangkan gadis dengan wajah seperti ini, yang dalamnya itu penuh dengan pikiran-pikiran yang negatif, limiting belief. Oke? Yang kedua, saya tulis, I believe that I have communication problem, especially in English. Jadi saya tulis bahwa saya itu nggak bisa berkomunikasi, apalagi ngomong Inggris, berantakan, kacau balau, dan akibatnya I have tendency not to speak much to other people. Akibatnya saya menjadi orang yang sangat pendiam. Okay? I'll tend to be passive. Saya menjadi orang yang sangat pasif karena saya malu untuk ditertawakan. I'm afraid of being embarrassed. Saya takut banget kalau saya ditertawakan. Saya takut banget kalau saya direndahkan sama orang gitu. And I don't think I can be a VJ. Because they have a very fluent English. Jadi dulu salah satu angan-angan saya pengen menjadi host ya, pengen menjadi VJ. Oke, dan saya pikir saya nggak mungkin bisa menjadi host, saya nggak mungkin bisa menjadi seorang presenter gitu, karena bahasa Inggris saya kacau balau, tata bahasa saya kacau balau. And I feel like everybody don't understand me. Saya percaya bahwa orang nggak ngerti lah sama saya, mendingan saya diem aja deh, nggak usah ngomong sama sekali. That's my limiting belief at that time, 20 tahun yang lalu yang saya tulis. Oke. Jadi imagine, look at it different ya, compare to sekarang. Ini masih ada lagi ya, banyak banget limiting belief yang saya tulis. Ini saya tulis lagi, saya menuliskan, I'm not strong enough to do some things, I don't have the power. Saya merasa bahwa diri saya itu lemah. Oke, dan konsekuensinya adalah, I'm not doing what I'm supposed to do. Karena saya percaya bahwa saya adalah orang yang lemah, dan saya orang yang nggak bisa melakukan banyak hal, jadi ya akhirnya ya udah, I'm not supposed. Jadi saya nggak melakukan apa yang seharusnya saya lakukan gitu. Jadi kayak waktu itu saya pengen olahraga, akhirnya saya orangnya lemah, daripada nanti sakit jangan dipaksakan. I feel tired all the time, I feel lazy. Jadi saya merasa malas, saya merasa cepat capek, saya merasa sleepy, dan saya takut banget sakit. Jadi saya merasa, waduh, gampang sakit, gampang mudah menyerah, gampang lemah gitu. And that's me. Jadi bisa dibayangkan sosok dengan kondisi seperti itu, udah gitu orangnya juga cuma nggak persisten, nggak gigih, nggak berani ngomong sama orang, takut, pasif, udah gitu nggak berani ngapa-ngapain karena takut sakit, karena lemah. Dan yang terakhir saya tulis, I don't have enough money to upgrade myself. Saya tahu saya harus mengupgrade diri saya, tapi saya nggak punya uang. Toh bisa apa? Dan akhirnya negative consequences-nya adalah saya takut untuk mengambil kesempatan, saya punya kepercayaan diri yang sangat lemah, dan I tend to be ordinary instead of outstanding. Saya merasa ya udahlah jadi orang biasa-biasa aja, toh mungkin memang nasib saya menjadi orang biasa-biasa saja. Saya nggak merasa saya layak untuk menjadi juara. Saya nggak merasa saya layak untuk be incredible, be outstanding, sama sekali enggak. And that's my limiting belief. Oke? Dan ini penting banget. Kenapa? Karena seperti saya bilang, kalau Anda punya mimpi besar, tapi setiap hari tanpa Anda sadari di otak Anda ada hal-hal seperti ini, Anda nggak mungkin bisa mencapai mimpi-mimpi itu. Nggak mungkin Anda bisa do the unbeatable and be incredible. It's impossible. Sampai Anda mengubah limiting belief ini. Dan itulah yang saya lakukan. Nah, limiting belief apa yang Anda miliki saat ini, tahun ini? Oke? Apa keyakinan yang menghambat Anda? Ada 3. Biasanya kita tuh suka berasumsi, dan asumsi kita itulah yang sering menghambat sukses kita. Oke, apa asumsinya? Limiting belief yang pertama, about the world. Oke, asumsi kita terhadap dunia, asumsi kita terhadap keadaan sekitar kita. Contohnya, hari ini mau jualan susah, baru mau ngejar target tiba-tiba PSBB lagi, gimana mau ngejar target? Limiting belief. Ya, manajemen mah nggak peduli nih dengan karyawan seperti saya, nggak mungkin nih saya bisa dapat promosi. Asumsi. Kalau saya kasih kontak lead saya, nanti perusahaan dong yang untung. Asumsi. Nah, seringkali karena asumsi-asumsi seperti itu, again, mempengaruhi tindakan kita dan akhirnya mempengaruhi hasil target kita. Asumsi apa yang Anda buat terhadap dunia yang sebenarnya itu melimit Anda? Yang kedua, asumsi terhadap orang lain. Our assumption about others. Nggak ada gunanya deh presentasi ke dia mah nggak akan bisa beli, nggak punya duit. Again, assumption.
Udah deh, nggak perlu repot-repot bikin appointment. Dia kan orangnya sibuk, mana mau dia luangkan waktu sama saya. Dia kan orang penting. Karena Anda punya asumsi itu, akhirnya ya udah Anda jadi nggak nanya, Anda jadi nggak meng-approach, Anda jadi nggak memprospek. Oke, asumsi. Wah, kok dia nggak reply ya? Saya udah follow up, jangan-jangan dia tersinggung lagi. Oke, jangan-jangan dia nggak tertarik lagi. Again, asumsi. Nah, seringkali asumsi-asumsi seperti itulah yang benar-benar menghambat kita. Dia kan lagi susah, udahlah jangan ditawarin asuransi lah. Ya kan? Nah, again, sekali lagi, asumsi. Ya, siapa bilang justru karena keadaan dia tidak baik, kita harus meng-approach mereka untuk bisa menawarkan mungkin kesempatan yang baik, proteksi yang lebih baik gitu, at least mereview plan-nya dan seterusnya. Jadi seringkali asumsi-asumsi itulah yang membatasi diri kita sendiri. Oke? Dan tentu saja yang terakhir, asumsi about ourselves. Oke? Apa yang Anda pikirkan terhadap diri Anda sendiri. Oke? Do you think that you are not good enough? Do you think that you are a quitter? If you think you are, then you are gitu. Nah, jadi ini yang sangat-sangat penting. Oke, dan hari ini saya ingin tunjukin caranya. Oke, jadi again ini masih baru awal tahun, ini baru tanggal 9 Januari, masih ada 345 hari lagi yang ke depan. Oke, ada cara untuk bisa meremove limiting belief itu. Jadi setiap kali ada suara-suara negatif yang bilang di Anda dan bilang, ih udah deh ngapain punya mimpi tinggi-tinggi, kamu kan nggak bisa dan seterusnya. Oke, ingat lakukan hal ini. Oke, jadi pertama-tama seperti ini ya. Setiap kali ada suara yang nyinyir, oke, Anda harus anggap aja kayak ada makhluk kecil yang lagi ngomong di kuping Anda dan itu nyinyir banget dengan segala macam negatif-negatif, asumsi-asumsi yang membuat Anda terhambat, oke? Nah, Anda sayangin Anda semua tarik makhluk kecil itu, oke? Taruh di tangan, oke? Dan bayangkan sekarang di tangan Anda ada makhluk kecil yang ngomong seperti tadi. Mana mungkin kamu bisa sukses, kamu kan orang yang gak disiplin, gitu aja pasti lemah, oke? Bayangin, orang-orang yang seperti itu, makhluk kecil ini, kalau itu ada di depan Anda, apa yang Anda akan lakukan? Oke, jadi pertama-tama adalah stop, ya kita tepok, kita hilangkan, oke, kita stop, oke? Jangan disentil, sentil ntar dia kabur, kita musnahkan ya, kita tepok aja, jadi stop, kayak gini ya, oke? Lalu, kita buat kepercayaan baru, kita install empowering belief, stop, I can do this, saya pasti bisa. Oke, nah jadi gitu ya. Jadi, nah saya ulangin ya. Jadi stop, I can do this, saya pasti bisa. Oke, stop, I can do this, saya pasti bisa. Nah, jadi dalam perjalanan nanti nih, oke, mulai hari ini sampai 355 hari ke depannya, kalau ada pemikiran yang bilang, astaga, kamu mau achieve MDRT, orang Staklap aja nggak pernah achieve, mana mungkin kamu bisa? Stop, I can do this, saya pasti bisa. Oke, kamu mau closing appointment, mana mungkin? Sekarang kan lagi PSBB, kamu nggak akan mungkin, nggak ada orang yang mau ketemu sama kamu. Stop, I can do this, saya pasti bisa. Oke, waduh, ini ada macam-macam nih semua digital, Prooflix lah, Plulit, saya orangnya gaptek, mana mungkin saya bisa berhasil. Stop, I can do this, saya pasti bisa. Oke, nah jadi patahkan suara-suara negatif itu dan mulai dengan kepercayaan baru. Oke, you have to really embrace. Oke, setuju? Tulis di kolom chat bilang saya pasti bisa. Oke ya, jadi ini penting ya. Oke, dan lalu udah dihilangkan pemikiran yang negatif, install kembali pemikiran yang empowering. Oke, dan inilah yang saya lakukan 20 tahun yang lalu yang mengubah hidup saya. Saya sadar bahwa ada pikiran-pikiran negatif yang menghambat, yang menginjak rem dari mobil Ferrari saya yang keren, yang siap meluncur, oke? Dan saya hilangkan semua itu, ubah dengan empowering belief yang lebih baru. Dan itulah yang saya tulis. So, sebelumnya saya tulis, I'm not good enough to do all things, I'm weak. Saya ganti narasinya. Dan saya tulis, the truth is, I'm a woman full of energy, full of power, and I've never seen any other woman as energized as me. And that's why I can do all things, that's why I'm strong. Dan saya bilang kepada diri saya sendiri, saya adalah wanita yang penuh energi, penuh dengan power. Dan saya bahkan gak pernah ngelihat ada wanita lain di luar sana yang se-energi saya, yang se-powerful saya. Dan karena itu, saya bisa melakukan banyak hal. Because I'm strong. Karena saya tangguh, karena saya adalah kuat. Itu yang saya tulis. Ketika saya menulis bahwa I don't have enough money to upgrade myself, saya ganti tulisannya dan saya ganti limiting belief saya. Saya tulis, the truth is,
money is not everything. Uang itu bukan segalanya. I can find money. Saya bisa buat uang. Saya bisa menciptakan uang. Saya bisa mendapatkan uang. And I can be everything I want. Saya bisa menjadi siapapun juga yang saya inginkan. Nothing can stop me. Money can stop me. Nggak ada satu orang pun yang bisa menghentikan saya. Uang pun tidak bisa menghentikan saya. Dan itulah kepercayaan baru yang saya install kepada diri saya sendiri. Yang membuat saya bisa melaju dengan pesat. Dan hari ini, seperti saya bilang, Anda orang-orang hebat, Anda sudah tahu goalnya, Anda sudah tahu caranya, semua sudah disiapkan, semua sudah diberikan oleh manajemen. And that's amazing, but you have to do it. Anda harus ngegas, tapi bukan hanya ngegas, remnya pun juga jangan sampai itu justru malah memblok Anda. Oke? Dan Anda bisa bayangkan saat itu saya benar-benar full of energy. Saya udah hilangkan dan udah siap-siap ngegas gitu ya. Dan pernahkah Anda mengalami saat-saat di mana Anda merasa kayak wow, that's it. Yes gitu. Jadi semangat banget gitu. Saya pengen cepet-cepet memulai. Pernahkah Anda mengalami hal itu? Mungkin sekarang ya, mungkin Anda jadi mengebu-ngebu. Yes, I can do it. Saya pasti bisa. Semangat. Let's do it. Be incredible. Dan kalau Anda memiliki perasaan seperti itu, ingat, motivasi itu nggak bertahan lama. You have to translate it into action. Langsung buat action, langsung buat habit, langsung do something. Dan itulah yang saya rasakan pada saat itu. Jadi saya masih ingat banget pada saat itu posisinya saya lagi ikut seminar Tony Robbins. Oke, saya duduk di belakang, saya semangat. Pada saat itu sebenarnya kepercayaan diri saya awalnya sudah rendah banget karena again saya punya mimpi tapi nggak ada satu hal baik terjadi dalam hidup saya. Oke, saya ngerasa saya hanya cuma pemimpi doang. Tapi ketika saya mendengarkan Tony Robbins bilang bahwa kamu mungkin, kamu bisa hilangkan limiting belief itu, tumbuh kepercayaan baru dan tumbuh mimpi baru dan menggebu-gebu. Dan saya langsung melakukan sesuatu dan saya ngetes. Dan saya bilang, oke, Tony Robbins, dalam hati ya, saya bilang, kalau kamu bilang saya bisa mencapai apapun target saya, oke, saya ingin buktikan kata-kata kamu bahwa saya bisa. Oke, kalau gitu saya bilang, saya ingin foto sama kamu. Saya bilang gitu pada diri saya sendiri, oke. Tony Robbins tuh by the way nggak pernah ngadain sesi foto, apalagi itu the first time dia datang ke Singapura, dan kalau iya pun sekarang juga itu harus eksklusif banget, harus bayar puluhan ribu dolar untuk bisa ketemu sama dia dan foto. Jadi pada saat itu nggak ada sesi foto sama sekali, oke? Tapi kan saya bilang nothing is impossible dan saya ingin membuktikan hal itu. Jadi saya bilang pada diri saya sendiri, saya pengen buktikan saya bisa foto sama dia. Dan tanpa saya sadari karena lagi menggebu-gebu, akhirnya dari tempat duduk saya yang paling ujung di belakang, saya lari ke depan panggung untuk benar-benar mau foto sama dia. Saya lari dengan sungguh-sungguh, dengan energi, dengan semangat dan keyakinan. Kira-kira apakah berhasil? berhasil di stop sama bodyguard ya. Oke, berhasil di stop sama bodyguard. Of course no, it's not that easy. Hidup tidak semudah itu, Ferguson. Nggak berhasil, of course no. Ketika saya lari ke depan, saya langsung di stop sama bodyguardnya. Kenapa ya? Karena bayangin aja, ini bayangin ada perempuan tiba-tiba lari gitu, emosi ke depan, pasti di stop lah, dipikir ini membahayakan sekali, teroris kali ya, ya kan? Dan Anda bisa bayangkan, semakin saya dihalang oleh bodyguard pada saat itu, semakin saya emosional. Oke, jadi waktu itu bodyguard nanya, dia nanya ke saya ya, dia nyetop, dia nanya ke saya, kamu mau ngapain? Saya bilang, saya harus foto dengan dia. Enggak bisa, saya harus foto sama dia. Saya bilang, enggak bisa gitu kan. Semakin ditahan, semakin justru saya semakin emosional, semakin menggebu-gebu. Dan saya jelaskan, ini harus, ini penting, ini demi masa depan saya, ini demi kepercayaan diri saya gitu. Kan Tony Robbins bilang, apapun possible. Saya ingin buktikan, seumur hidup saya adalah orang yang gagal, nggak pernah berhasil. Dan hari ini saya sudah semangat lagi, saya punya harapan lagi, saya ingin buktikan gitu. Dan nggak bisa, tetap nggak bisa. Karena pada saat itu situasinya di depan juga sudah cukup ramai ya. Apalagi kan ini seminar lagi berjalan ya, jadi Anda harus bayangin seminar lagi berjalan, di depan itu ada VIP, terus tiba-tiba ada bodyguard yang lagi berusaha menenangkan saya. Jadi daripada keramaian, akhirnya saya dibawa ke samping gitu untuk ditemukan dengan ketua bodyguardnya, kepala bodyguardnya. Dan saya bertemu dengan dia, kepala bodyguardnya ternyata nggak segarang bodyguard aslinya, karena dia orangnya cukup lebih pendek dibandingkan yang besar-besar yang pakai walkie-talkie gitu. Dan dia tanya dengan tenang ke saya, dan dia tanya, kamu mau ngapain? Dan saya bilang, seumur hidup saya nggak pernah
ada satu mimpi pun yang berhasil saya wujudkan. Saya punya mimpi tapi begitu banyak kegagalan dan demi kegagalan. Dan saya sudah hopeless, saya sudah hilang harapan. Sebenarnya saya udah gak mau mimpi lagi. Tapi ketika saya duduk dan mendengarkan Tony Robbins, dia memberikan harapan saya untuk berani bermimpi besar dan melangkah lagi. Dan saya ingin buktikan, mimpi saya cuma satu, saya pengen buktikan bahwa saya bisa foto sama dia. Tolong bantu saya karena ini penting buat saya, ini penting untuk masa depan saya. Dan pada saat itu ketua bodyguardnya bilang ke saya dan dia bilang, terima kasih kamu sudah menceritakan tentang hidup kamu, pengalaman kamu, kegagalan kamu, dan saya akan berusaha sebisa mungkin untuk membantu kamu mewujudkan mimpi itu. Foto dengan Tony Robbins. Tapi nggak sekarang, karena kan lagi sesi nih. Nggak mungkin kalau kamu tiba-tiba di depan, nanti bayangin dong ribuan orang pasti bakal ngikut juga. Oke? Tapi kamu percaya sama saya, kamu tenangkan dulu, kamu duduk di mana? Saya bilang saya duduk paling ujung ya, karena waktu itu cuma bisa bayar segitu, duduknya paling ujung. Kamu balik lagi ke tempat duduk kamu dengan tenang, dan kamu tunggu. Nanti akan ada sesi di mana Tony Robbins akan memunculkan sebuah video. Nah, ketika Tony Robbins memunculkan video, ya dia jelasin ya jenis videonya seperti apa. Saya pengen kamu datang lagi ke depan dan menemui saya di sini. Tapi datangnya pelan-pelan, jangan gerusuk-gerusuk ya. Jangan menarik perhatian. Saya akan ada di sini, di tempat ini lagi untuk menanti kamu. Dan di saat itulah saya akan membawa kamu ketemu dengan Tony Robbins untuk foto dengan dia. Dan itu yang dia bilang. Dan somehow walaupun saya nggak kenal dia, tapi saya percaya. Dan akhirnya saya kembali ke tempat duduk saya, dan akhirnya ternyata benar ada sebuah video yang diputar persis seperti deskripsinya dia, dan saya tahu itu Q. Dan akhirnya saya maju perlahan-lahan, saya bawa pacar saya Alfa yang sekarang jadi suami saya juga, dan di saat itulah akhirnya untuk pertama kalinya saya bisa benar-benar buktikan bahwa mimpi itu bisa menjadi kenyataan. Dan inilah fotonya. Ternyata bodyguard itu, ketua bodyguard itu benar-benar menjalankan apa yang dijanjikan. Dan inilah akhirnya saya bisa untuk pertama kalinya mewujudkan mimpi saya. Untuk pertama kalinya saya bisa merasakan gimana rasanya mewujudkan mimpi. And that's the true story. Mungkin bagi banyak orang ini hanyalah sebuah foto, tapi bagi saya ini bukan hanya sekedar foto. Inilah sebuah pembuktian bahwa mimpi itu bisa menjadi kenyataan. Inilah sebuah pembuktian bahwa di dalam hidup ini, kalau kita punya kemauan, kita pasti bisa. Bukan berarti nggak ada tantangan ya. Saya pun juga banyak tantangan. Saya harus menghadapi bodyguard, saya harus mengconvince, saya harus bersabar, saya harus menunggu. Tapi pada akhirnya, kalau kita benar-benar sungguh-sungguh, tidak ada yang tidak mungkin. You can do the unbeatable and you can be incredible. Dan hal yang sama juga lah yang saya ingin bilang kepada Anda semua. Mungkin ada banyak kekecewaan di tahun 2020. Ada banyak hal-hal yang membuat Anda jadi ragu, jadi sedih, jadi kecewa, jadi takut gitu. Tapi please don't. You have to remove that limiting belief of yours and start installing empowering belief. And this is the true story. Dan and you have to celebrate every 1% victory. Seperti saya bilang, mungkin itu hanya sekedar foto, tapi we have to embrace setiap pencapaian-pencapaian kecil. Oke, jangan dianggap kecil, tapi kita have to celebrate karena itu menjadi batu loncatan untuk pencapaian lebih besar lagi. Oke, semangat. Dan tahun 2015 ini sempat ada yang ketemu, ada yang tahu ya, mungkin ada yang bersama saya waktu itu juga ke Singapura tahun 2015. Jadi tahun 2015 akhirnya Tony Robbins datang lagi ke Singapura, dan saya pikir wah ini kesempatan bagus nih, pengen ketemu lagi seakan-akan kayak temen deket ya, gue pengen ketemu lagi padahal nggak kenal. Oke, dan pada saat itu saya masih ingat banget. Nah ini dia ya, saya ingin tunjukin lagi sedikit. Jadi tahun 2015 pas lagi Tony Robbins datang ke Singapura lagi, saya itu udah di Indonesia, saya pikir pengen ketemu lagi ya, pengen lihat dan pengen merasakan lagi gitu suasananya. Dan pada saat itu situasi sudah berbeda tentu saja, saya sudah mencapai mimpi saya, udah dapat $1 juta, udah bangun bisnis di Indonesia bahkan. Dan pada saat itu ketika saya datang di tahun 2015 saya udah bisa bayar VIP ya, jadi paling depan. Jadi kalau dulu pas lagi masih kuliah cuma bisa duduk paling belakang, jauh, kelihatan juga kecil ya, tapi sekarang saya pengen you have to do different, kita VIP duduk di depan. Nah, dan saya
I like to challenge. I always love to dream big ya, karena menurut saya mimpi itu nggak ada salahnya kan, tapi asal kita percaya. Jadi pada saat itu saya challenge myself buat iseng-isengan. Saya bilang, kalau dulu ya pas lagi zaman saya susah belum berhasil, saya harus lari-lari ketemu sama dia maju ke depan. Sekarang saya sudah berhasil, saya pengen coba law of attraction, mimpi besar. Saya pengen bukan saya nyamperin Tony Robbins, tapi saya pengen Tony Robbins yang datengin saya di tempat duduk saya. Mungkin gak sih? Mungkin aja, namanya juga mimpi. Dan itulah, I use my law of attraction and my belief. Saya percaya, oke, Tony Robbins pasti datang ke saya, dia yang nyamperin saya. Dan ternyata it's true, and this is the video that I'm going to show you. Saya putar ya videonya. Last one. My dear, what's your name? Mary. Mary, where are you from? I'm from Indonesia. Go ahead, Malaysia. Ya, oke. Jadi ini cerita fullnya ada di YouTube ya. Cerita fullnya ada di YouTube. Saya nggak akan puterin di sini karena cukup panjang. Tapi itulah buktinya bahwa ternyata it really works gitu, oke? Bahkan dia yang nyamperin saya dan ngobrol, oke? Dan dari sejak itu besoknya saya bisa ada VIP session dengan dia, dan disitulah kesempatan saya untuk bisa ketemu lagi dan berterima kasih dan menunjukkan ini ada update dan ceritanya dan juga komiksnya. Nah ini kesempatan untuk menunjukkan foto dan juga bukunya, dan kesempatan untuk saya bisa berterima kasih dengan beliau. Nah kalau Anda lihat ini yang garang, nah ini bodyguard kayak gini nih. Bodyguard is always look for mistakes ya. Bodyguard itu selalu melihat hal-hal yang buruk. Jadi dia akan selalu melihat seperti ini. Oke, and I have this short video that I want to show you before I move on into hal yang keempat ya untuk hari ini. Oke, bisa saya putar dulu videonya? Bisa ya, kita lihat dulu video berikut ini. Hi Tony, I'm Mary. Hi Mary. So, maybe the LB. Yes, I Thank you. I just want to say thank you for changing my life. 14 years ago, I made a decision that changed my life, which is to come to Unleash the Power Within in 2001. Wow. It was a very tough decision because I was still a student, suffering from riot in Indonesia. I survived in Singapore. I had $40,000 debt, and I had to survive with just $10 a week at that time. But I decided that I want to change my life, so I came to UPW. Wow. And at that time, I'm not just taking notes, I'm taking action. Yes. And I told myself, if I can take pictures with you and see you in person, I can do anything in this world. Yes. So, it's not easy, but I took picture with you at the time, Oh my goodness. 2001. Yes. God, I love younger. And I had to face more bodyguards, and but I eventually got it. And it changed my life. And this is my first achievement in my life, and ever since then, my life totally changed. Life has never been the same again. And I was transformed. I cleaned my debt, and not just cleaning my debt, but I made my first million at the age of 26. Nice. There's a lot of good moments in my life, and I came to Your Native Destiny also in Gold Coast, and realized that in life it's not just about achievement, but it's also about fulfillment. Yes. And that's how me and my husband changed our direction totally. So it's not just to create millions, but I also want to create a positive impact in the life of millions of people in Indonesia. Wow. And that's why, years ago we go back to Indonesia. Yeah, and very blessed. They make a biography for my book, National Bestseller in Indonesia. They make a movie based on my life story. It's a box office in Indonesia, and now it's also played in major airlines, SQ, Emirates. So if you fly by SQ, which I don't think it's private jet, right? Yeah. It shows in the airline entertainment since April, and they have a booth and coffee. So I want to give you this one. First is this is for you. And the second thing, yeah, this is the movie. Yeah,
guys, called Mary Rihanna based on my name. And there's a comic book also. Yeah, so I've dedicated a few pages about you. That's how you changed my life. This is how I first met you. You know that you inspired me. Then I've gone through the fireworks and the walking on fire, and then how I run in front just to make sure that I That's awesome. And that's my story. What is your story? If you want to be incredible, yes you can. Kalau hari ini ketika kamu mendengarkan cerita saya dan pengalaman saya dan Anda merasa semangat, Anda merasa terinspirasi, Anda merasa termotivasi, okay, I encourage you, ubah motivasi itu menjadi sebuah aksi nyata. Dan cerita nyata yang bisa Anda ceritakan nanti. Bisa Anda ceritakan nanti kepada anak, cucu Anda, kepada saya mungkin suatu saat nanti. If one day, mungkin sekarang Anda bisa bertemu saya secara online. Okay, one day we can meet in person and you can tell your story. Anda bisa cerita ke saya. And that is something that is meaningful. Okay, so percaya dan yakin. Tapi semua itu tergantung dari apa yang ada di dalam. Again, seperti saya bilang, semoga Anda sadar bahwa Anda itu berada di tempat yang sangat-sangat beruntung. So many people support you. The management really supporting you with so many initiative. Semuanya sekarang tinggal Anda saja. It all depends on you. Dan yang untuk menggerakkan Anda adalah yang ada di sini. Ubah limiting belief into empowering belief and start doing something. Okay? Again, ide tanpa eksekusi itu cuma ilusi. Oke, jadi kalau kamu ingin buat ilusi itu menjadi sebuah kenyataan, harus dieksekusi. Oke, again, motivasi itu memang bagus, tapi itu hanya sementara. You have to really convert into habit. Oke, buat bukan hanya aksi sekali aja, tapi terus menerus. Oke, nah. Kalau di bulan Oktober kemarin saya banyak menceritakan tentang habit-habit saya ketika waktu itu saya memulai sebagai financial consultant ya, sebagai prudential agent pada saat itu, bagaimana saya prospecting 20 presentasi setiap hari. Kalau enggak saya enggak pulang. Saya kerja 14 jam tiap hari nonstop 7 hari selama seminggu. Setiap hari itu tiada hari tanpa prospecting. Karena your production, okay, it depends on your productivity. Kalau productivity-nya bagus, maka produksinya, hasilnya pun juga bagus. Okay? Itu yang saya install pada diri saya sendiri. Dan saya janji waktu itu, saya bilang kalau suatu saat nanti saya punya kesempatan, saya akan sharing lebih banyak pengalaman ketika saya waktu itu menjadi leader ya. Habit seperti apa sih yang saya terapkan? Dan hari ini saya ingin memenuhi janji saya. Jadi penasaran waktu itu habit dan strategi apa yang saya lakukan untuk membangun tim-tim saya? Yang penasaran tulis di kolom chat, penasaran Miss Sherry? Yeay, oke, wow, ini sebenarnya waktunya udah lewat ya, karena sebenarnya sih udah harus syuting lagi, tapi it's okay for you. Okay, I'll do my best to really deliver everything ya, karena saya yakin apa yang saya bagikan ini bukan hanya didengar, pasti bisa dilakukan, dan saya yakin dari sesi hari ini nih nanti akan muncul lebih banyak lagi MDRT, COT, PCC, bahkan PC ya, legendary, orang-orang yang luar biasa yang akan mengubah dan menjadikan tahun ini tahun yang luar biasa. Amin. Oke, karena saya percaya saya akan lanjutkan lagi untuk Anda. Oke, nah jadi let me continue the story ya. Kalau Anda baca buku Mimpi Juta Dolar, ini lebih banyak tentang struggling saya pas lagi kuliah. Oke, tapi kalau Anda benar-benar penasaran pengen tahu bagaimana waktu itu saya jualan, membangun tim, merekrut tim, selection tim, itu semua lengkapnya sebenarnya udah ada di buku ini nih, Langkah Sejuta Suluh. Ya, ini semua lengkapnya ada di sini, oke? Nah, nanti saya ceritakan ya singkatnya. Nah, jadi my time as a sales itu sebenarnya cuma 1 tahun 3 bulan, karena begitu saya memiliki kesempatan untuk bisa promotion pada saat itu, ya saya langsung tanpa banyak pikir, saya pengen langsung menjadi agency leader. Oke, saya ingin membangun tim saya karena saya ingin bisa men-scale up lebih banyak lagi. Walaupun pada saat itu banyak yang nanya ke saya ya, wah nggak sayang tuh Miss Mary kan kalau udah jadi sales, apalagi President Club, lanjutin aja terus sebagai President Club as a consultant gitu. Kalau leader kan susah.
susah, apalagi kalau leaders banyak di Singapura tuh semua cowok semua. Kalau jadi sales kan sudah terbukti, kalau jadi leaders belum terbukti. Banyak orang bisa jualan tapi nggak bisa ngetrain, nggak bisa ngerekrut, nanti belum tentu bisa berhasil. Tapi again, I already have empowering belief. Saya nggak percaya akan suara-suara negatif yang membatasi saya. Jadi I've make a decisions to move up, oke, untuk menjadi seorang leader. Siapa dari Anda di sini menjadi seorang leader tahun ini? Membentuk lebih banyak leader-leader lagi? Amin ya, saya doakan ya. Harus, mesti kudu ya, harus ya. Oke, nah jadi waktu itu ini kantornya, saya mulai dengan kantor yang sangat sederhana banget, oke. Mary Riana Organizations, tagline-nya udah ada dari zaman dulu, dari tahun 2006, Touching Hearts, Changing Life, and that's my mission ya, to raise up a new generation of successful young people who take charge of their life, live their dreams, and eventually contribute back to society ya. Ini semua ada tertulis di sini. Ini adalah ini adalah beberapa dari tim saya pada saat itu. Oke, nah. Saya mulai dengan anak-anak muda dan I'm very selective in choosing my team. Jadi saya selektif banget, makanya kayak saya bilang di buku yang Langkah Juta Sulu ini, saya ceritakan bagaimana saya spend 2 hari untuk menselect orang-orang yang menjadi anggota tim. Pada saat itu saya punya kriteria, walaupun ini bukan kriteria dari perusahaan atau dari government ya, tapi kriteria saya adalah saya hanya mau merekrut, yang pertama adalah S1 sarjana, dan yang kedua usianya semua harus di bawah 30 tahun. Itu yang menjadi kriteria saya, oke, termasuk juga attitude dan seterusnya. Saya nggak perlu punya pengalaman, karena saya tahu, saya percaya saya bisa mendidik dan menggroom mereka, saya bisa mengimpart teknik-tekniknya saya pada saat itu, oke? Nah, dan inilah sekumpulan anak-anak muda. Nah, tapi pada saat itu saya percaya namanya people development, dan saya percaya ke anak-anak muda ini, mereka tuh punya mimpi, mereka punya energi, mereka punya semangat. Tapi satu hal yang mungkin mereka belum punya, mereka itu harus diarahkan. Dan again, motivation itu you have to translate it into habit. Aktivitasnya apa? Karena saya percaya berdasarkan pengalaman sendiri, kalau aktivitas kita baik setiap hari, itu kita nggak perlu pusing mikir jauh-jauh, hasilnya dijamin pasti baik. Nah, jadi selain personal coaching yang saya luangkan one-on-one dan juga dalam grup-grup kecil seperti ini, ya by the way ini foto saya zaman dulu ya, mirip nggak sama sekarang? Aduh, ini zaman dulu banget. Ini saya kasih foto-foto jadul ya, supaya mengingatkan waktu itu kurus banget ya, rambutnya panjang juga. Oke, nah. Bajunya pink lagi. Waduh, kurus dulu nih kata Pak Haryanto. Oke, yes. Tapi di balik badan yang kurus itu, wes punya mindset dan semangat yang besar. Oke. Nah, jadi selain menyusun coaching, saya punya plan, saya menyusun rencana. Jadi pada saat itu saya membuat yang namanya BMT. Nah, kalau di Singapura itu semua orang kalau dengar BMT mereka pasti takut. Kenapa? Karena BMT itu adalah basic military training ya. Jadi itu di drill banget, itu pasti selalu juga training militer gitu. Jadi pasti sangat disiplin. Nah, jadi saya membuat BMT yaitu basic MRO training. Oke, di mana selama 3 bulan rekrut baru itu saya kasih perencanaan. Walaupun sebenarnya ini self-employed ya, namanya juga agent kan entrepreneur, mereka nggak ada jam kerja, kalau orang biasa kan ada jam kerja, tapi saya tahu saya harus membentuk habit, jadi saya buat jam kerja untuk mereka harus mereport, mereka harus datang ke kantor setiap hari selama 3 bulan, because I really want to create that habit. Oke, nah jadi pada saat itu saya buat dari jam 10, jadi mereka harus datang ke kantor jam 10, oke? Ya nggak terlalu pagi ya, jadi at least biar nggak terlalu buru-buru dengan orang-orang yang lainnya juga ke kantor. Jam 10 sampai jam 12 itu setiap hari pasti ada yang namanya training. Jadi kita mulai dengan training, setiap hari itu training. Di awal ketika saya belum ada leader-leader yang saya groom, semua saya ngajarin sendiri. Setiap hari 2 jam itu selalu training. Training tentang apa? Cash ya, tentang knowledge, attitude, skill, sama habit. Oke, jadi ada tentang product knowledge-nya juga, tentang keadaan sekitar, tentang skill, objection handling, presenting ya, telemarketing, itu semua 2 jam, 10 sampai jam 12. Jam 12 sampai jam 1 itu lunch, makan siang ya, dan makan siang pun saya haruskan itu bareng-bareng, kecuali kalau memang ada lunch appointment ya, dan itu juga harus dibuktikan. Tapi kalau enggak, saya pengen bareng-bareng. Kenapa? Karena saya benar-benar ingin menginstil belief, cara pemikirannya. Karena orang yang saya rekrut itu mereka pasti punya latar belakang yang berbeda, punya cara pemikiran yang berbeda, punya pengalaman
yang berbeda, punya asumsi-asumsi yang berbeda gitu. Jadi selama 3 bulan saya ingin kita semua menyamakan frekuensi. Kita bicarakan hal yang sama, kita men-tweak mindset yang sama gitu. Dan itu setiap hari ya. Jadi lunch itu waktu yang tepat sebenarnya untuk ngobrol-ngobrol dan menyamakan frekuensi, menyamakan visi. Jadi 10 sampai jam 12 itu training, 12 sampai jam 1 itu lunch bareng. Jam 1 sampai jam 2 balik lagi ke kantor, kita ngapain? Call. Telemarketing, oke? Nggak perlu lama-lama sebenarnya, maksimum 1 jam ya untuk call. Tapi semua barengan ya, kita duduk, angkat telepon, termasuk saya juga ada di situ gitu untuk bisa membantu mereka untuk set appointment. Oke, appointment either itu mengconfirm appointment di hari itu atau enggak ya set appointment buat yang berikutnya, dan everything has to be accountable. Jadi setiap kali saya ngomong tentang aktivitas ini semua harus accountable ya. Jadi semua harus tertulis. Jadi kalau misalnya kita lagi ada teleparty kita sebutnya, jadi ada papan tulis besar dan kita mencatat nih, begitu udah set appointment, mereka harus maju ke depan, tulis namanya, appointment sama siapa, dan klik bell. Oke, jadi we make it fun juga gitu. Jadi setiap kali ting 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 gitu. Harus accountable, harus tertulis. Oke. Lalu itu kan jam 1 sampai jam 2. Jam 2 sampai jam 3 itu biasanya saya kasih waktu untuk mereka preparation, mempersiapkan. Jadi kalau yang mau appointment itu biasanya mereka harus siapin quotation, ya kan, siapin reportnya, apalagi ada yang financial planning. Jadi 1 jam untuk preparations, bikin quotation dan seterusnya. Nah, oke ya, jadi itu jam 2 sampai jam 1 jam 2, jam 2 sampai jam 3. Nah, setelah itu mereka bebas untuk go for appointment ya. Jadi jam 3 ke atas itu mereka silakan pergi ke appointment masing-masing. Tapi itu juga accountable. Saya harus tahu kamu appointment sama siapa, di tempat mana, namanya siapa, dan hasilnya apa. Dan semua harus dicatat. Karena setiap Senin itu saya selalu ada namanya accountability session. Ya, jadi setiap hari Senin saya akan duduk, saya akan dengar laporin mereka. Dan harus ada nama, nomor telepon ya. Just in case saya mau cross check, saya tahu ini beneran, bukan fiktif. Karena ya kalau nggak accountable bisa aja, oh saya ada appointment, padahal sebenarnya nongkrong ya. Everything has to be accountable. Ketemu siapa, sama siapa, hasilnya seperti apa yang kamu propose, kelanjutannya seperti apa. Oke? Kalau yang ada appointment, mereka go for appointment. Nah, tapi kalau nggak ada appointment, yes. Bukan berarti mereka pulang ya, enggak. Oke, again create a habit. Kalau nggak ada appointment, berarti pemikirannya, oh berarti dia kurang leads. Oke, kalau gitu kita cari leads. Jadi yang nggak ada appointment, mereka akan nanti bareng-bareng sama saya untuk melakukan street prospecting. Oke, jadi kita akan selalu ke tempat terdekat nih, yang udah ditentukan ya. Misalnya di halte bus, di Jurong East, atau stasiun MRT di mana, dan kita prospecting. Oke, nggak ada reason mau junior, mau senior, itu biasanya mereka juga ikut ya, biar ada hype-nya juga. Oke, prospecting tujuannya apa ya? Again, untuk dapat leads ya, karena setiap hari kamu harus bertemu dengan orang baru dan kamu harus mempresentasikan sebenarnya. Oke, nah ini beberapa foto-foto yang ingin saya tunjukkan. Nah ini jadi seperti ini ya. Jadi kita ke halte bus, stasiun MRT, dan saya selalu ada bersama mereka karena saya ingin make sure bahwa mereka benar-benar melakukan aktivitas. Oke, nggak cuma duduk-duduk ngobrol. Oke, go, dan nggak ada satu orang pun yang kayak diem ngobrol ya. Dan saya tunjukin, oke, approach ini, approach itu. Jadi karena kalau mereka nggak bergerak, mereka akan procrastinate. Dan itu setiap hari dilakukan selama 3 bulan. Oke, sekarang saya ingin membentuk habit itu. Dimanapun juga. Jadi kita tuh, kalau misalnya Anda merasa bahwa, aduh, saya kurang prospek. No, Anda hanya kurang kreatif aja untuk mencari prospek. Oke, nggak ada tuh namanya kurang prospek. Anda kurang kreatif aja mencari prospek. Oke, there's always prospect everywhere. Ya, di halte bus, ini di Orchard Road nih, kita datengin di orang yang lagi lalu lalang. Ini yang lagi di Hoka Center, yang lagi duduk, lagi nunggu makanan, kita samperin gitu ya untuk prospecting. Oke, so there's always people, there's always prospect, there's always opportunity. Itu mindsetnya. Oke, nah jadi create a habit. Sometimes kadang-kadang, nah dari situlah nanti kita juga ada roadshow. Nah kalau ada roadshow, of course kita akan lebih lebih proper ya, karena di mall pakai AC lebih enak. Tapi in every roadshow itu nggak pernah kosong. Jadi saya selalu gatel rasanya kalau ngeliat roadshow gitu, udah ada tempat tapi mejanya kosong, kursinya kosong, nggak ada yang duduk, harus dipenuhi ya. Jadi kita selalu punya target. Dan ini foto jadul saya tunjukin kepada Anda nih supaya Anda percaya. Walaupun pada satu saya sebagai agency leader, saya tetap turun tangan untuk datengin semuanya dan berada di sana untuk make sure they really do the activity. Karena activity accountability is very important. Extremely important. Ini foto jadul ya. Ini juga memorable. Di buku ini saya juga cerita. Ini waktu itu kita ngejar target akhir tahun. Ini pas lagi Natal, malam Natal kita masih prospecting dan masih penuh. Oke, yes. Nah, dan
Oke, jadi itu hal yang keempat ya. Nah, tapi hal yang kelima, yang paling penting juga yang saya ingin tunjukkan, yang terakhir itulah commit yourself to the plan. Oke, jadi it's not going to be easy. Dan untuk menginstill habit, apalagi activities itu is not easy. Tapi as a leader, you really have to emphasize, commit yourself to the plan. Oke, kalau dulu saya punya target penjualan dan target aktivitas 20 presentasi setiap hari. Ketika saya melakukan prospecting sama tim, apalagi roadshow, saya juga buat target ya. Jadi harus closing berapa di hari itu. Tapi selain closing berapa di hari itu, saya juga selalu punya target untuk berapa banyak quotation, berapa banyak orang sit down dan memprint quotation. Itu juga menjadi indikasi ukuran. Berapa banyak yang sudah menjadi dari suspek jadi prospek gitu. Oke, jadi ukurannya berapa banyak print quotation itu juga saya hitung ya sebagai target dan sebagai pencapaian keberhasilan. Dan kalau mungkin target penjualan belum berhasil, maybe it's fine ya, karena nggak 100% di dalam kendala kita. Tapi yang namanya target aktivitas seperti saya bilang itu harus. Kalau nggak pulang. Dan I'm very serious. Berapa orang yang harus dipresentasikan, berapa banyak quotation yang harus terprint, dipresentasikan, itu harus tercapai, kalau enggak kita enggak pulang. And I'm really serious, I'm really committed. Dan ini adalah contohnya. Saya ingin menunjukkan satu foto. Oke, ini adalah foto, ini mungkin sekilas kelihatan ya, ini ada kelihatan muka saya, ini ada kelihatan, ini posternya Pro Smart Lady waktu itu di Singapura. Oke, ini adalah salah satu roadshow sederhana kita, ini di halte bus sebenarnya, ini ada halte bus. Kalau Anda lihat, ini semua sudah gelap, toko-toko semua sudah tutup, karena toko-toko itu di Singapura tutup jam 10, jam 11 itu semua sudah tutup. Anda bisa melihat, mungkin Anda berpikir bahwa mindsetnya, toko udah tutup, mana ada orang lewat, mana ada orang yang bisa diprospektingin, udah deh kita pulang aja. No, the moment you, ketika kamu kendor, oke, kamu akan kendor selamanya, oke? Percaya, cari orang, pasti ada orang. Ada orang yang juga masih mau pulang, ada orang yang lagi masih mau jam kerja malam gitu. Dan Anda bisa lihat semua sepi, tapi di sini kita masih tetap full. Karena kita ingin menyelesaikan target presentasi kita. Oke, berapa banyak quotation. Seperti saya bilang, kalau kita nggak achieve, kita nggak pulang. Oke, dan inilah komitmen yang saya ingin tunjukkan kepada Anda semua. Aku adalah pejuang, Anda adalah pejuang, dan selalu berjuang sampai titik darah penghabisan. Okay, so when we set goal, we really mean it. If you are really want to do the unbeatable and be incredible, then I hope that you really mean. Anda benar-benar do the unbeatable, lakukan hal yang orang lain nggak lakukan, and be incredible. Okay, dan itulah mungkin nggak ada mimpi yang ketinggian. Saya berkali-kali bilang ini, tapi mungkin niat dan usaha kamu aja yang kerendahan. Okay. Dan 5 hal yang tadi. Dan kalau tadi saya janji, kenapa sih kita harus punya target tinggi? Tadi saya bilang yang pertama, karena target kita akan menentukan strategi kita. Yang kedua, karena ya kalau mimpinya setinggi bintang, at least nggak nyampe bintang, masih ada di awan, masih empuk. Kalau mimpinya setinggi tiang listrik, begitu jatuh langsung sakit ke tanah. Itu yang kedua. Tapi yang ketiga, kenapa kita harus mengupgrade mimpi kita tahun ini? Because I want to show you that destination is great, but it's the journey that change us. Kalau mimpi target Anda bisa tercapai, bagus, bersyukurlah. Tapi yang paling penting bukan hanya mimpinya, tapi the journey. Tahun yang Anda lalui ini, itulah yang akan mengubah kita. And that is the one that makes us incredible. Okay? So, percaya dan yakin, ingat, every great achievement is always born out of great sacrifices. Okay? 5 hal yang hari ini saya bagikan. Select your goal, upgrade your dream. Jangan mendowngrade dreamnya, tapi upgrade faith-nya. Oke? Yang kedua, remove limiting beliefs. Hilangkan pemikiran-pemikiran negatif, asumsi-asumsi negatif, asumsi tentang perusahaan, asumsi tentang calon prospek Anda, asumsi tentang diri Anda sendiri. Remove that and install your empowering belief. Buat lagi pemikiran-pemikiran yang positif, yang yakin, ya, pemikiran-pemikiran yang membangun bahwa Anda mampu, Anda bisa, Anda mau membayar harga untuk tahun ini. Dan yang keempat, create habit. Oke, bukan hanya semangat sekali, tapi buat a plan, make a plan, and accountable with that plan, and commit yourself to that plan sampai berhasil. Fight till the end and never give up. Stay strong. Dan tentu saja hari ini bukannya hari untuk menyerah, tapi saya percaya hari ini adalah hari untuk mencapai semua cita-cita.
Sukses sekali lagi buat Prudential, semangat, and I hope you know how amazing you are and how lucky you are ya untuk bisa berada di lingkungan yang sepositif ini dengan begitu banyak inisiatif yang tinggal dilaksanakan. So, thank you so much dan sampai kita berjumpa lagi. Semoga Tuhan selalu memberkati Anda semua. Prudential Indonesia pasti bisa. Yeay, pasti bisa. Thank you banget Miss Mary, Sama-sama. keren banget inspirasinya. Sama-sama. Membuat kita semua nih Prudential Indonesia lebih semangat lagi. Miss Mary boleh nggak minta waktu sedikit aja, boleh? Ada 2 pertanyaan gitu, 2 aja ya, nggak banyak. Sebenarnya pertanyaannya banyak banget sih, tapi saya ambil 2 aja deh yang buat kita lebih hebat lagi nih, buat anak-anak Prudential, orang-orang Prudential mau hebat lagi. Tadi terinspirasi banget ceritanya. Dan banyak yang bilang saya mau jadi Miss Mary katanya gitu ya. Yang ada 2 pertanyaan menarik yang mungkin ini mewakili yang lain juga. Bagaimana caranya meningkatkan motivasi katanya. Meningkatkan motivasi, meningkatkan faith, bahkan waktu keadaan nggak bagus. Waktu keadaan lagi nggak menarik ya, atau mungkin gagal atau apa. Bagaimana cara meningkatkannya? Meningkatkan motivasinya ya. Gitu. Iya. Oke, sip. Oke, jadi saya selalu percaya seperti apa kita di masa mendatang itu sangat tergantung dari dengan siapa kita bergaul, apa yang kita baca, apa yang kita dengar. Itu penting banget, apalagi di saat-saat sulit ya. Oke, nah jadi untuk bisa meningkatkan motivasi, pertama you have to have your circle. Anda harus berada benar-benar di lingkungan yang sangat-sangat membangun dan mengencourage satu sama lain gitu ya, mensupport satu sama lain. Yang kedua, biasanya kalau buat saya apa yang kita lihat, oke? Nah, jadi saya selalu punya dream book, saya punya kita di vision board, saya punya statement-statement yang mengencourage saya. Saya juga punya gratitude book, saya menuliskan semua pencapaian-pencapaian saya yang pernah saya alami. Karena kadang-kadang manusia tuh suka lupa, kita tuh suka banget lupa, gampang lupa. Jadi ketika kita berada dalam keadaan yang susah, oke? Terus kita merasa down, kita merasa nggak berdaya, kita merasa nggak bisa, gitu. Jadi kita perlu diingatkan bahwa kita lihat ke belakang, dan kita percaya bahwa, gila, dulu kita pernah melalui itu ya, sampai sekarang saya seperti ini, berarti saya tangguh, berarti saya bisa, gitu. Jadi saya selalu mengingatkan akan pencapaian-pencapaian, mengingatkan akan hal-hal yang baik, gitu. Dan ya itu, dengarkan hal-hal yang positif, dan biasanya itu sih, it really works. Dan yang paling penting sekali lagi, again ya, kalau kita sudah ada motivasi, itu langsung harus take action. Karena motivasi itu nggak selamanya. Jadi kalau Anda sudah, terbangkit nih, jangan diem aja, take action, small steps, dan celebrate every small achievement. Jadi biasa itu sih yang membuat saya untuk bangkit lagi, nggak langsung besar, tapi ya kecil-kecil. Tapi dari situ kebangun lagi momentumnya dan jadi semangat lagi. Wow, keren banget ya. Jadi diingatkan kembali, ada bot tadi, ada buku apa segala macam itu mengingatkan. Keren banget, thank you buat inspirasinya ya. Ini ada pertanyaan lanjutannya ternyata dari orang yang lain, dari Ibu Ria ini ya. Tadi story-nya mirip tuh dari awal kayak gitu ya, susah, ada motivasi, bangkit. Tapi ini ada pertanyaan yang menarik begini. Ini udah gini ya, saya bacain aja deh ya, lebih enak ya. Yes. Kak Mary katanya, 2020 benar-benar buat saya down. Saya sudah gaspol, tapi nggak ada hasil. Saya sempat merasa jalan di tempat karena kehilangan semangat. Lalu terisi kembali semangatnya, mengejar ketinggalan, tapi tetap nggak ada hasil katanya. Oke. Bagaimana cara saya tetap tenang dan semangat terus-menerus katanya. Yes. Jatuh bangunnya berkali-kali katanya, Miss. Thank you, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini pemikiran yang mungkin ingin saya koreksi ya, karena dulu saya juga pernah mengalami hal yang mirip, yang similar. Oke, seringkali kita mengindikasikan hasil dengan apa yang kita lihat. Jadi kita mengindikasikan hasil dengan apa yang kita lihat. Apalagi sekarang dengan dunia sosial media, kita ngelihat kiri kanan, gitu kan ngelihat teman kita, kok ini kayak gampang banget berhasil gitu. Terus kayak sekarang keadaannya seperti ini, berarti saya gagal. Oke, that's wrong. Hasil itu bukan hanya dengan apa yang terlihat, tapi hasil itu juga apa yang tidak terlihat. Apa yang tidak terlihat itu berarti mungkin Anda sedang lagi kapasitas Anda, gitu. Anda sedang membesar wadah Anda gitu. Jadi ada banyak hal sebenarnya nggak terlihat. Sama seperti sebuah pohon, kalau kita nanam bibit, ya, ketika Anda ngelihat belum ada tunas, belum ada buah, bukan berarti dia nggak bertumbuh loh. Jangan salah, bukan berarti kayak kalau gitu gagal nih, udah deh, saya ngambek, saya nggak mau nyiremin lagi. No, bertumbuh. Tapi bertumbuhnya kemana? Bertumbuhnya ke bawah, mengakar. Gitu. Jadi ketika Anda berusaha semaksimal mungkin dan ketika walaupun tahun 2020 bukan sesuatu yang mudah, tapi Anda tetap berani bermimpi lagi, tetap berjuang lagi, dan Anda merasa mungkin hasilnya belum ada,
bukan berarti nggak ada hasil. Oke, Anda sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Mungkin Anda mungkin dibutuhkan kesabaran, ketangguhan. Mungkin Anda sedang dipersiapkan untuk kesempatan yang lebih besar. Dan ini juga penting. Maybe I really encourage this year untuk perbesar kapasitas. Kayak tadi yang ketiga, yang terakhir yang saya bilang, destination is great, but it's the journey that change us. Hasil akhir itu bagus, tapi journey itu yang akhirnya merubah kita. Banyak orang selalu bilang, saya pengen ada kesempatan, nggak ada kesempatan. Tapi kalau kita dikasih kesempatan, tapi kita nggak punya capability untuk memaksimalkan kesempatan itu, sama aja bohong gitu. Nah, jadi gunakan kesempatan ini untuk mengupgrade skill Anda, kemampuan digital Anda mungkin sekarang ya. Tadi ada yang jadi pakai sosial media, kemampuan untuk bisa handling objection gitu. Perbesar kapasitas Anda. Dan itulah yang nantinya akan membuat Anda bisa sukses gitu. Ya, itu sih. Semoga. Yes, thank you banget Miss Mary ya. Jawabannya luar biasa menginspirasi ya. Jadi jangan sampai lihat hasilnya langsung gitu ya, tiba-tiba jadi Star Club, atau kalau bisa memang begitu ya Miss Mary ya. Tetapi intinya adalah mungkin kita lagi dipersiapkan, betul ya, dipersiapkan untuk bisa menang, bisa sukses gitu ya. Betul. Diperbesar kapasitasnya, berakar ke dalam supaya kuat gitu ya. Yes, Miss Mary, thank you banget. Saya rasa sangat luar biasa sekali, bahkan waktunya udah lewat juga Miss Mary tetap kasih yang spesial, kasih yang penuh hati, dan itu sangat kami appreciate banget ya, sangat-sangat menghargai banget. Terima kasih Miss Mary buat hari ini, inspirasinya sangat membekas di hati dan jadi bekal untuk kita sukses 2021. Thank you juga Pak Jens, Pak Rinaldi ya, semua Pak Rusli, semuanya teman-teman. Semangat, yes.